Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Ibadah kita hari ini Jumat Agung tanggal 10 April tahun 2020, yaitu memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di Bukit Golgota, menembus dosa-dosa kita umat manusia. Dan melalui ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus Jumat Agung. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelvin Rabinto Esteol, Gembala Jemaat Sion Poso. Menyambut pelan firman, saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 83 ayat 1 dan 2. Nun di bukit yang jauh. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada. Domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu kunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Agunglah kasih Allahku, kita nyanyikan. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya.
Silakan duduk. Nats pembimbing dalam kebaktian Jumat Agung dan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima, firman Tuhan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menyanyi pada kaki salib-Mu. Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada saudara-saudara, di hari khusus ini kita memperingati peristiwa kematian Kristus. Sadar atau tidak, dalam menjalani hidup ini ternyata kita sering gagal untuk menjadi saksinya. Kita tidak setia untuk mentaati perintahnya. Kita lebih suka dikasihi daripada mengasihi. Sebab itu, dalam kerendahan hati, mari kita mengakui segala kesalahan kita, segala kegagalan kita yang telah kita perbuat di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tahu segala sesuatu yang kami lakukan, tidak ada satupun yang luput dari pandangan-Mu. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami tidak setia untuk menjadi saksi-Mu. Kami sering gagal mewujudkan kasih yang benar. Ampunilah kami ya Bapa, dan kuduskanlah kami. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Kita menyanyi dari kungkungan duka kelam PKJ 46 ayat 1. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu
dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Seperti Yang Kau Ingini. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Untuk mendengarkan amanat hidup baru, dijemput kita berdiri. Amanat hidup baru diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Firman Tuhan demikian: Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 183 ayat 2, Salibmu Kristus tanda pengasihan. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini
salib pada bukit Kalvari. Jemaatku silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, yang hari ini kami peringati sebagai hari kematian Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah yang kami buat saat ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua diberkati oleh Tuhan dan ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun saat ini pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus dilaksanakan di rumah-rumah masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan berkenan atasnya, dan firman Tuhan akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini, bahkan untuk pelaksanaan perjamuan kudus, memperingati Jumat Agung pada hari ini. Berkati kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dengan hikmat Allah saja kami akan menerima firman ini dan kami akan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-33 sampai ayat 41. Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan demikian. Dengan judul bacaan Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama
dengan Yesus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kita bisa memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus, walaupun hanya dilaksanakan di rumah-rumah dan tidak bisa bertatapan langsung dengan kadim, namun kita percaya Tuhan mengasihi kita dan ada berkat yang akan kita terima dalam ibadah ini melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus. Karena itu firman Tuhan yang telah kita baca, Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41, akan menuntun kita dan menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang, bahkan kita sekalian, pasti setuju dengan pendapat bahwa anak adalah harta yang paling berharga. Bahkan anak adalah harta yang tak ternilai harganya dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Itulah sebabnya untuk menggambarkan hal itu, maka anak disebut sebagai buah kasih atau buah hati. Dalam sejarah kehidupan dan atau peradaban manusia, ketika sistem budak masih berlaku dalam masyarakat sosial, tidak pernah terjadi pembebasan seorang budak ditebus atau ditukar dengan anak dari tuannya yang akan menebus sang budak. Tetapi peristiwa salib di atas bukit Golgota membuktikan sebuah penebusan yang dilakukan oleh Allah. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, yang sebenarnya manusia harus menanggungnya, tetapi ditukar, diganti oleh Allah dengan anaknya yang tunggal. Hal ini akan menunjukkan sebuah pengorbanan tiada tara, dan sebagai bukti betapa berharganya atau tidak ternilai harga manusia di hadapan Allah. Kematian Yesus sebagai persembahan yang sempurna, tema yang sangat tepat untuk menggambarkan bahwa kematian Tuhan Yesus yang adalah anak tunggal Allah merupakan sebuah persembahan sukarela yang mengorbankan nyawa dengan sukarela. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam peringatan Jumat Agung dan perjamuan kudus. Yang pertama, Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus sebagai hadiah yang terindah, hadiah yang termahal. Karena itu selayaknya manusia menerima
dalam rasa syukur dan ketaatan kepada Allah, Sang Pemberi hadiah. Yang kedua, Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menebus manusia agar tidak binasa, dan menunjukkan betapa Allah menghormati, menghargai, mengasihi manusia yang diciptakannya segambar dengan dirinya sendiri. Karena itu, kita pun harus menghargai dan menghormati diri kita dengan cara hidup yang benar, supaya keselamatan yang telah kita terima tetap menjadi milik kita, tidak akan dialihkan kepada orang lain. Yang ketiga, pengorbanan yang tiada tara dipersembahkan oleh Allah. Hendaknya kita respons dengan apa yang kita harus persembahkan kepada Allah. Hidup kudus, mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Allah. Saudara-saudara, hidup kudus itulah persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita tidak lagi berhadapan secara fisik dengan Yesus disalib, seperti yang dialami oleh kepala pasukan dan prajurit. Tetapi roh dan jiwa kita berhadapan dengan Yesus yang telah mati dan bangkit, dan kita akan mengaku, sungguh Yesus adalah anak Allah. Perkataan bahkan pengakuan kepala pasukan telah menyaksikan kematian Yesus di atas kayu salib, yang disertai dengan kejadian-kejadian. Terjadinya kegelapan selama 3 jam, gempa bumi yang dahsyat menyebabkan tabir bait suci terbelah 2, membuat para prajurit Romawi heran dan ketakutan. Dalam situasi yang membuat mereka takut, kepala pasukan Romawi berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun saat ini ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus dilaksanakan di rumah kita masing-masing, gereja-gereja ditutup, mari kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Dia. Tidak akan membuat iman kita lemah. Di seluruh dunia ini, semua kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi marilah kita juga tetap percaya dan yakin bahwa Allah yang melakukan, Allah yang bertindak, sehingga peristiwa-peristiwa di dunia ini terjadi juga menurut kehendak Tuhan. Ini tidak akan melemahkan iman kita, tetapi kita terus akan mengatakan, sungguh Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah juru selamat kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan, percaya pada kuasa Yesus yang telah menebus dosa manusia. Dan kita percaya bahwa pembebasan dari Tuhan akan terjadi. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan membungkus kita dengan Roh Kudus. Tuhan akan menghindarkan kita dari virus yang menggoncang dunia sekarang ini. Jangan kita khawatir, tetapi mari kita terus bersyukur dalam segala hal. Ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Mungkin Tuhan menghendaki bahwa sekarang pemberitaan firman selayaknya disampaikan di rumah,
di tengah-tengah keluarga. Tidak hanya di gedung gereja oleh pendeta, tidak hanya di dalam persekutuan kelompok pelayanan kategorial oleh majelis jemaat, tetapi yang sangat penting dan utama, firman Tuhan diberitakan di dalam sebuah persekutuan keluarga oleh imam dalam keluarga kita. Mungkin juga Tuhan mau memperbaiki cara-cara beribadah umatnya yang dipandangnya sudah kurang baik. Untuk itu peringatan Jumat Agung tahun 2020 saat ini akan menjadi perenungan saya dan saudara-saudara. Tidak hanya menjadi perenungan ketika kita beribadah saat ini, tetapi akan membawa perubahan hidup, perubahan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saat-saat seperti ini, kita membutuhkan topangan doa, kita membutuhkan kekuatan, membutuhkan damai di hati, membutuhkan lawatan Tuhan. Karena itu marilah kita saling mendoakan, saling menguatkan, kita menenangkan diri, kita mencari wajah Tuhan yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita dari segala ancaman yang muncul di tengah-tengah kehidupan akhir-akhir ini. Janganlah kita berselisih, janganlah kita saling mempersalahkan, saling menyakiti. Marilah kita teguhkan iman kita hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya perjamuan kudus yang akan kita terima akan membawa berkat. Dan darah Kristus yang telah mengalir di atas kayu salib, kuasa itulah satu-satunya yang akan berkuasa atas kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa darah Yesus Kristus yang akan mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Tetap kita menjaga kesehatan, kita taati anjuran pemerintah, dan kita percaya hanya Allah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu dan perteduhanmu pada waktu siang terhadap terik matahari, dan sebagai perlindungan terhadap angin ribut dan hujan pada waktu malam, terhadap segala yang akan mengganggu kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk pengakuan iman dijemput kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, yang kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikutuk. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan NKB 120 ayat 1, tiada lain landasanku.
Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Silakan duduk. Saudara-saudara, pada hari Jumat Agung ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Firman Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita menyanyikan NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut.
kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, karena segala sesuatu telah tersedia, mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami di dalam Yesus Kristus, memperingati hari kematian Tuhan. Saat ini kami akan menerima perjamuan kudus. Sucikanlah kami dari dosa. Layakkanlah kami untuk menerima perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan Dia. Disilakan. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah dan minumlah kamu semua menjadi peringatan akan Dia. Disilakan. Firman Tuhan, Roma pasalnya yang ke-6, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 mengatakan, sebab barang siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan Kidung NKB Janji yang Manis. Yang manis kata Tuhan, Tak terombang-ambing lagi jiwaku, walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu kau. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu kau. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Kami mengucap syukur atas kemenangannya yang meluputkan kami dari cengkeraman dosa dan maut. Teguhkanlah iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan sukacita, serta memuji nama-Mu di dunia ini. Dengarkanlah doa kami yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan sebagai Raja semesta alam. Amin. Sekarang kita hendak memberi persembahan syukur sebagai jawaban atas berkat dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan mendasari pemberian persembahan ini, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, firman Tuhan dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita menyanyikan NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang
terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama, ku tak mau lebih lama dalam jurang. Ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang karena sama memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini Jumat 10 April 2020. Yang pertama, disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekaligus dengan penutupan Pekan Paskah tetap dilaksanakan ibadahnya di rumah masing-masing. Kedua, ibadah Paskah 2 atau pada hari Senin tanggal 13 April 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, jam disesuaikan dengan keluarga tempat dilangsungkan ibadah. Ketiga, ibadah evangelisasi yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan ibadah kategorial yang dilaksanakan setiap hari Jumat tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan jam. 4. Pundi syukur pada ibadah Pekan Paskah dan sampul syukur Jumat Agung serta ibadah Paskah akan dikumpul oleh majelis jemaat masing-masing di kelompok. Dan untuk keluarga yang menyetor langsung ke gereja disilakan, akan tetapi pada amplop menuliskan nama keluarga. Demikian warta pada hari ini. Diucapkan terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur, doa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami muliakan, yang kami agungkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur jika pada hari ini kami semua jemaat GKST Sion Poso, bahkan seluruh umat-Mu di dunia ini boleh memperingati hari kematian Yesus Kristus. Walaupun di tengah situasi yang membuat umat-Mu ada dalam kondisi yang membuat kami tetap waspada karena virus corona. Sebagai manusia ya Tuhan, kami tidak luput dari rasa khawatir bahkan takut. Namun kami terus dikuatkan oleh firman Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kami. Bahkan perjamuan kudus yang telah kami terima dalam ibadah Jumat Agung ini, kami percaya itu akan membawa berkat kekuatan. Sebab kami berada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang telah membawa keselamatan
bagi dunia, bagi kami. Ya Bapa, kami percaya seluruh jemaat-Mu diberkati. Walaupun ibadah Jumat Agung dan pelaksanaan perjamuan kudus dilaksanakan secara terpisah, jemaat berada di rumah masing-masing, dan hamba-Mu memimpin jalannya ibadah dan perjamuan lewat alat teknologi. Namun semuanya itu terlaksana dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamba berdoa di tempat ini Tuhan, buat seluruh jemaat dalam kehidupan masing-masing dan juga dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam berbagai-bagai kondisi kehidupan yang berbeda-beda, yang sakit dan dalam pemulihan, anak-anak sampai orang tua yang sudah lanjut usia, yang ada dalam kelemahan karena usia yang sudah lanjut, yang ada dalam penjara, yang ada dalam penderitaan dengan berbagai-bagai tekanan kehidupan. Ya Tuhan, hamba berdoa dan memohon kepadamu, berkenanlah kiranya Tuhan selalu akan memberkati kehidupan mereka, mendampingi mereka, melindungi mereka, dan akan memberikan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan wilayah GKST, bahkan yang tersebar di seluruh dunia ini. Dalam pelayanan hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan mereka, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat Sion Poso, mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Pengasihan Tuhan terus akan berlaku, memberkati semua apa yang mereka kerjakan, teristimewa pelayanan yang dilaksanakan di rumah-rumah. Hanya dengan Tuhan mereka akan dimampukan, kekuatan, kesehatan tubuh Tuhan anugerahkan. Demikian Tuhan kami berdoa saat ini buat pemerintah TNI dan Polri, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pimpinan di desa-desa, di daerah terpencil, di seluruh pelosok tanah air. Ya Bapa, dengan pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan dengan pemerintah kami, dengan situasi akhir-akhir ini, dengan mewabahnya virus corona, tidak ada tempat lain untuk meminta selain kepadamu Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, mereka akan dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab. Dengan tubuh yang sehat Tuhan akan anugerahkan, sehingga mereka akan melaksanakannya dengan sukacita, dengan takut akan Tuhan, penuh penyerahan hanya kepada Tuhan yang akan melindungi mereka. Demikian ya Bapa, para petugas medis, dokter, perawat yang bertugas untuk penanggulangan penyebaran virus corona. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang telah memberikan pekerjaan itu, Tuhan jugalah yang akan terus melindungi mereka. Tuhan akan memberi sehat, memberi kekuatan, bahkan sukacita. Jauhkanlah mereka Tuhan dari apa yang menjadi kekhawatiran kami sekarang, sehingga mereka tidak akan tertular dari penyakit yang menakutkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur atas segala kasih sayang Tuhan, persembahan-persembahan syukur jemaat-Mu, baik secara pribadi maupun keluarga, diberkati oleh Tuhan.
bahkan yang bersyukur karena ketambahan usia, kelahiran dan perkawinan. Diaken Medi Tahulending Turangan, Bapak Rocky Eroring Esos, Priscilia Tamara Emanuela Luas, Adriel Venedrik Bangguna. Tuhan, semua mereka, bahkan yang kami tidak sebutkan satu persatu nama mereka, yang bersyukur atas segala kasih dan perlindungan Tuhan. Hamba percaya mereka tetap ada dalam perlindungan untuk hari-hari ke depan, dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan terus akan memberi ketabahan, memberi sukacita, memberi kesabaran. Nama Tuhan terus akan dipermuliakan dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami, bahkan seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berdoa saat ini buat persekutuan pemuda yang terus berupaya supaya ibadah-ibadah boleh dilaksanakan berjalan dengan baik. Tuhan akan memberkati mereka, sehingga semuanya ini tidak menjadi sia-sia, tetapi akan membawa kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, lewat ketulusan mereka melaksanakan pelayanan ini, lewat perekaman setiap ibadah yang dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur perjamuan kudus boleh dilaksanakan. Semua kami akan menerima berkat dari Tuhan. Dan kami telah memberi persembahan dalam ibadah ini. Tuhan akan memberkati semuanya itu, dan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan boleh dipergunakan untuk pelayanan, sehingga nama Tuhan yang terus dipermuliakan dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami akan ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk berkat, jemaat dijemput berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat siang dan shalom.